Berarti Indonesia banyak orang yang tidak berkompeten menduduki jabatan-jabatan strategis Iya begitu? itu kenyataannya. Makanya Biorka dia lakukan itu. Nah itu yang terjadi. Sebelumnya DPR juga sudah merevisi Undang-Undang IT, Undang-Undang PDP begitu ya Pak ya. Apakah itu belum cukup untuk menjamin kerahasiaan data pribadi kita sebagai masyarakat? Ya belum cukup, ujungnya itu the man behind the gun. Oke. Yang dibikin DPR itu hanya tulisan yang tidak punya arti. Jadi jangan cuma dulu burung kakatua hinggap di jendela kan. Bisa saja burung drone hinggap di jendela, tiba-tiba datang hinggap di jendela, terus mau ngapain kita? Siap enggak kita untuk menghadapi itu? Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ayu Jelita di program Dialog 8. Kali ini kita akan membahas dan berdialog terkait kebocoran data dan lagi-lagi negara kita dibuat malu dengan kebocoran data dan keamanan data yang dibobol oleh hacker yang memang terkenal di Indonesia karena sudah terjadi berkali-kali. Padahal sejatinya data negara mestinya dijaga dengan aman kerahasiaannya dan juga data publik lebih dijaga. Nah, untuk membahas soal kembali lagi Indonesia mengalami kebobolan data, telah hadir bersama kami mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau KBAIS Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Beponto. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir bersama kami. Pak, ini kan Indonesia kembali terjadi kebobolan data. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Karena bocor ini, Ya. ya kita tidak siap. Oke. Berarti kita tidak siap untuk berhadapan dengan situasi perkembangan dunia yang khususnya di dalam bidang cyber ini. Dan kebocoran ini bukan pertama kali, ini sudah beberapa kali. Jadi karena beberapa kali bagi saya sudah bukan barang baru lagi mendengar ini. Karena sudah beberapa kali. Dan yang paling menarik dari Biorka ini, apa dia bilang? Saya melakukan ini karena tersinggung bagaimana lembaga yang seharusnya diawasi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya, tapi diawasi oleh orang yang tidak berkompeten. Oke. Berarti Indonesia banyak orang yang tidak berkompeten menduduki jabatan-jabatan strategis Iya begitu? itu kenyataannya. Makanya Biorka dia lakukan itu. Nah itu yang terjadi. Jadi memang kita tidak siap. Itu baru kita bicara data, belum. Jadi jangan mimpi lagi kita berbicara perang cyber dan lain-lain. Baru mempertahankan data aja sudah kacau balau. Oke, sebelumnya juga di tahun 2022, Biorka ini juga mengungkap betapa mudahnya membobol data-data di Indonesia. Lalu apa sih sebenarnya yang salah dalam sistem menjaga kerahasiaan data-data di Indonesia? Ya karena kita tidak menjaga. Berarti tidak dijaga ya? Tidak dijaga. Oke. Ya buktinya PDN, Pusat Data Nasional, yang seharusnya data masuk situ apa kita bikin? Pusat Data Nasional sementara. Lah apa sementara? Kalau sementara itu apakah ketika kita bilang ada pintu itu pintu beneran atau tirai? Apakah kita bilang jendela itu jendela beneran atau tingkap? Karena apa? Sementara. Artinya tidak becus kita bekerja untuk mempertahankan data. Itu saja sudah tidak becus apalagi yang lain. Oke, di tahun 2022 yang lalu ini Biorka juga sempat mengancam Menko Kominfo begitu untuk membocorkan data pribadi dari mantan Menteri Komunikasi dan Informasi begitu. Dan di tahun ini informasi yang kami peroleh juga data pribadi Presiden ini dapat diakses umum gitu. Mengapa Pak seperti itu? Ya kan saya bilang dari awal, kita tidak jagain kok. Oke. Bukan kita jaga, jadi kita minta masyarakat diwajibkan menyerahkan datanya. Yang seharusnya disimpan dalam brankas, tapi ternyata hanya ditaruh di depan jendela Oke. atau depan pintu. Oke Pak, lalu seperti apa sih Pak ini peran intelijen Indonesia dalam kasus-kasus ini? Seharusnya kan mereka lebih aktif atau awareness-nya ini kan Jangan harus tanya, itu aktif bukan gitu. kesalahan intelijen. Siapa yang menempatkan manusia di lembaga itu? Itu bukan salah intelijen, tidak ada hubungan dengan intelijen. Berarti lebih ke human error ya? Yang menempatkan itu tadi. Jadi kenapa menempatkan orang Yang tidak kompeten? yang tidak kompeten? Jangan tanya intelijen, itu bukan urusan intelijen. Oke. Terlalu jauh kalau kita berbicara intelijen itu di situ. Karena ini hanya jelas kok, ini datamu, ini saya serahkan data, simpan baik-baik. Oh iya, tapi dia taruh di atas meja doang. Itu yang terjadi.
Oke, Pak, ini kan Auli Postira ini mantan penyidik KPK juga sempat mengatakan sangat menarik bahwa Bjorka ini muncul di momen-momen politik yang krusial. Nah, Aulia ini juga mengatakan pada 2022 Bjorka tampil ketika pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, maksudnya kenapa? Ya memang dia selalu senang suka-suka dia, kenapa kita harus pusing? Kan tergantung dia mau kapan dia muncul. Ya tentu dia kalau melihat, ketika dia melihat orang-orang ditempatkan tidak pada tempatnya, dia tersinggung. Lah ketika sekarang tentunya sedang itu, ya dia juga bisa masuk. Apakah ini ada hubungannya dengan sistem politik di Indonesia? Oh ya enggak lah, yang politik di Indonesia itu ketika mereka berbicara tentang aturan. Tapi si Bjorka tentunya bukan karena politiknya, tapi karena hasil dari aturan itu yang menarik perhatian bagi dia. Oke, berarti Kan ini itu. Bjorka terkesan mengetes keamanan negara Indonesia ya? Bukan ngetes, dia bermain-main. Bermain-main. Nah, Sangat ironis sekali karena data bercanda presiden dia. juga sampai bocor begitu ya Pak ya? Ya itu dia lah. Karena saya banyak bergaul dengan anak-anak. Itu kan anak-anak muda yang baru belajar. Lah bagi anak muda baru belajar itu namanya uji nyali. Jadi uji nyali ya dengan begitu. Dan itu bukan barang baru itu. Itu di dunia IT. Itu anak-anak yang baru belajar selalu mencoba. Kalau berhasil, oh berhasil saya. Dan itu kebanggaan. Jadi jangan salahkan mengapa mereka ada. Salahkan kenapa kita tidak menutup pintu dan jendela dengan baik. Oke. Itu aja. Baik, Pak, ini kan melihat pola kemunculan dapat diasumsikan ini Bjorka ini memiliki pemahaman yang sangat baik terkait juga dinamika politik sehingga dia dapat menghacker juga di momen-momen krusial seperti ini. Nah, dampak fatal apa sih Pak yang menurut Bapak yang bisa terjadi akibat kebocoran data? Karena ini mengingat sudah 2 kali terjadinya. Ya fatal. Misalkan dia jual, lalu hasil jualan ini dipakai sama calon-calon yang akan bertarung di dunia politik, bagaimana? Ya kan? Data saya mungkin sudah dipakai orang, seakan-akan saya mendukung A padahal tidak. Atau nama diputar-putar dari 1 jadi 1000. Ya fatal. Untuk dunia politik itu sangat fatal karena data itu adalah suara. Itu baru ke politik. Tapi kalau data adalah uang, masuk ke bank, nama ibu, nama ketahuan gimana? Oke. Pak, ini kan juga ada informasi yang menyebutkan bahwa data-data ini juga dijual seharga 150 juta. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Mengapa data kita ini bisa dijual hingga 150 juta begitu? Ya data itu adalah uang ya. Wajar. Data itu adalah uang. Begitu dia dapat data, orang yang mendapatkan data juga ada punya uang. Dengan dapat data dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi gubernur, uang. Dengan dapat data dia bisa bobol bank, uang. Betul. Ya tidak ada salahnya. Uang adalah segalanya. Baik, Pak, ini kan kejadiannya terus terjadi dan berulang kali di Indonesia. Ini kan ironis sekali hingga data presiden pun sampai bobol begitu. Menurut Anda, apa sih yang salah dari pemerintahan kita saat ini? Yang salah itu tadi menempatkan orang yang tidak kompeten pada lembaga yang harus dipimpin oleh orang yang berkompetensi di bidang itu. Mau tes, coba kita cek aja. Lihat latar belakang, sekarang gampang kok lihat latar belakang kepala ini, apa latar belakangnya. Pernah enggak mendapat pendidikan formal di bidang cyber? Pernah enggak ditempatkan di bidang itu sejak tahun berapa, umur berapa, secara berjenjang? Pernah enggak? Dari situ kita bisa menyimpulkan, dengan pendidikan begini, ini artinya tidak ada kompetensi. Jadi jangan bermain-main dengan lembaga-lembaga yang tidak berkompeten. Nah itu. Oke, selain salah menempatkan orang di posisi-posisi tertentu begitu, sebelumnya DPR juga sudah merevisi Undang-Undang IT, Undang-Undang PDP begitu ya Pak ya. Apakah itu belum cukup untuk menjamin kerahasiaan data pribadi kita sebagai masyarakat? Ya belum cukup, ujungnya itu the man behind the gun. Oke. Yang dibikin DPR itu hanya tulisan yang tidak punya arti. Apa yang harus ditambahkan Pak? Tempatkan manusia sesuai dengan kompetensi yang ada. Oke, bagaimana nanti kira-kira pola perekrutan untuk menempatkan orang-orang tersebut di posisi-posisi terkait untuk menjaga keamanan kita sendiri, Pak? Ya, lihatlah latar belakang orang, berkompeten atau tidak. Di tempat yang memang membutuhkan kompetensi yang tinggi. Ya jangan asal ambil, ada Rian taruh situ, karena pernah kenal, pernah ini kita taruh ya. Jangan begitu, lihatlah kompetensinya. Karena lembaga yang membutuhkan kompetensi tinggi, itu membutuhkan manusia seperti itu.
Tidak mungkin pemimpin itu bisa mengambil keputusan strategis tanpa pengetahuan kompetensi yang dimiliki. Tidak mungkin. Oke. Gitu. Lalu selanjutnya apa sih Pak kira-kira ancaman terbesar ke depan yang kita hadapi setelah kejadian ini? Ya ini data saja sudah ancaman besar loh, bukan kecil loh itu. Itu baru kita bicara data. Belum kita berbicara, terbayang enggak satu saat di depan sini 1000 drone melayang-layang ke sini? Terbayang enggak? Jadi jangan cuma dulu burung kakatua hinggap di jendela kan? Bisa saja burung drone hinggap di jendela, tiba-tiba datang hinggap di jendela, terus mau ngapain kita? Siap enggak kita untuk menghadapi itu? Itu. Oke, apakah ini juga nantinya akan berkaitan dengan dampak pemilu ke depannya? Mengingat kita kan akan menghadapi pilkada serentak di bulan November mendatang, Pak. Ya bisa aja. Nggak bisa aja orang yang mengenal, nggak usah saling kenal, bisa berkomunikasi dengan Bjorka. Coba kamu cari, ini kan bisa bersimbiolisis mutualistis. Dia sudah tahu Bjorka ini hebat. Pesan sekian. Jadi siapa, pasti kan dia melakukan itu karena ada pasar. Di mana ada pasar, di situ dia pasti akan melakukan itu. Oke, apakah perang Timur Tengah ini juga berkaitan dengan hal ini? Iya bisa saja. Perang apa yang terjadi di perang Timur Tengah, kita harus lihat satu saat perkembangan teknologi yang dipakai di sana itu bisa terjadi di sini. Itu. Timur Tengah kita bukan melihat perangnya, tapi yang kita lihat adalah bagaimana perkembangan teknologi persenjataan dipakai di sana. Bagaimana yang di kita dulu yang namanya HT. HT yang menurut kita aman tiba-tiba menjadi senjata mematikan. Itu kan? Baru apa yang tweet yang sudah tidak kita pakai dulu zaman pager. Pager yang dulu kita sudah tidak pakai, bagaimana tiba-tiba menjadi senjata yang mematikan. Ini mengharuskan kita lebih profesional. Misalkan HT pengamanan presiden. Oke. Yakinkah kita HT itu aman? Yakinkah tidak diretas begitu ya? Iya, yakin kan? Nah, jadi dari HT ini saja kita sudah harus yakin. Di mana HT ini dibuat? Setelah dibuat bagaimana perjalanannya sampai ke orang per orang? Bayangkan kalau satu HT saja dia taruh 20 gram munisi di dalam. Begitu dia sedang komunikasi meledak. Terbayang enggak itu? Itu yang terjadi di Timur Tengah. Sehingga selama ini pengadaan kita, kalau kita hanya melihat, beli dari ABC, itu tetap harus berubah total. Kita harus mengamankan, melihatkan dia sejak dibuat di mana, bagaimana perjalanan ke sini, bagaimana pengamanannya, itu harus dilihat untuk meyakinkan bahwa HT yang diterima itu betul-betul tidak ada isi macam-macam di dalam. Jadi berhentilah pakai HT merek Casio, kasih orang. Oke, berarti Anda melihat Indonesia ini belum siap dalam menghadapi misalkan adanya perang ke depan. Belum siap. Menghadapi data aja udah siap, belum siap kok mau mikir lagi yang lain. Ada kita ini aneh, sudah di depan mata. Dan dari dulu mulai aku lihat Nandua, the man behind the gun itu yang menentukan kemenangan. Tapi tetap aja nggak ada the man behind the gun yang dilakukan. Kan itu. Ya tidak mungkin kita di Angkatan Laut itu betul-betul the man behind the gun itu kita terapkan. Tidak mungkin bagi saya seperti saya ini lulusan jurusan teknik suruh bawa kapal. Tidak mungkin. Seorang komandan yang paling hebat kayak Pak Yudo itu paling hebat. Tidak mungkin disuruh masuk ke kamar mesin menghidupkan mesin. Itu. Kenapa? Ada kompetensi-kompetensi yang tidak boleh dilanggar. Itu kalau mau lihat kompetensi, lihat Angkatan Laut. Itu bagaimana kompetensi. Dan akhir-akhir ini yang saya mulai melihat, Angkatan Laut mulai goyah. Ada beberapa jabatan yang seharusnya tidak dijabat oleh korps tertentu, tapi mulai goyah. Korps yang lain masuk. Nah, ini tanda-tanda kehancuran. Kalau kita sudah mulai mengalah kepada tekanan politik, di tempat-tempat yang seharusnya berkompeten atau tempat yang memerlukan kompetensi tinggi, di situ awal kehancuran. Dan Angkatan Laut sudah mulai saya melihat. Di lapangan belum, tetapi di lembaga-lembaga pendidikan sudah mulai.
terpengaruh dengan tekanan-tekanan itu. Taruh dong orang saya di situ, taruh dong orang saya ini. Nah, Ya. padahal di situ membutuhkan kompetensi. Maka saya bilang, di laut itu tingkat kompetensinya itu sangat dihormati. Karena tidak mungkin seorang yang lulusan dari akademi bagian keuangan suruh bawa kapal, atau suruh start mesin, atau suruh jadi marinir mendarat. Tidak mungkin. Jadi sejak awal kompetensinya di situ, kita akan di situ. Nah, inilah saya melihat bagaimana negara ini ada lembaga-lembaga yang memerlukan kompetensi tidak dilakukan. Ya ini ambil kehancuran itu. Oke, Gitu. menurut Bapak sendiri apa sih ancaman yang terbesar di era saat ini, Pak? Ya sekarang sudah ancaman terbesar sekarang. Jangan dikira data ini ancaman kecil. Oke. Ini memperlihatkan kerapuhan dalam segala bidang di Indonesia. Artinya tadi, the man behind the gun tidak dihormati. Bagaimana orang-orang yang berkompeten ini dipakai oleh orang-orang lain. Sehingga kita mendapatkan orang-orang sisa Oke. yang tidak berbakti lagi. Bukan dia tidak mau berbakti, tetapi pengambil keputusan yang tidak mau menggunakan mereka. Sehingga mereka digunakan oleh orang lain. Ini jangan dikira ancaman sekarang, ancaman kecil. Oke, berarti selain Itu. sumber daya manusianya sendiri adalah yang harus kita benahi bersama adalah sistem birokrasi sendiri juga ya, Ya Pak? manusia itu sendiri hormati. Untuk apa kita disekolahkan dari SD seperti itu? Hormati kompetensi yang sudah di atas. Coba lihat kita saja di dalam militer kan itu ada spek mil, spek umum kan ada. Itu apa? Ada kompetensi-kompetensi yang tidak boleh dilanggar. Yang di kita sekarang dianggap angin semua. Kita langgar semua. Dan jangan dikira tidak ada orang itu jatuh karena batu besar. Semua jatuh karena kerikil kecil. Jadi jangan tanya apa yang terbesar. Dari kesalahan-kesalahan kecil itulah yang akan mengakibatkan kerugian yang besar. Oke, Itu. baik Pak. Pak, ini kan sebentar lagi kita akan menyongsong pemerintahan yang baru. Apa sih Pak harapannya untuk pemerintahan yang baru? Mengingatkan ini sudah kita kejadian 2 kali kebobolan data besar gitu. Apa Pak yang ingin disampaikan? Harapannya, ya jangan mengulangi kesalahan yang sudah dibuat oleh pemerintahan sekarang. Langkah-langkah antisipasi apa Pak yang harusnya disiapkan nantinya untuk pemerintahan dari Prabowo Ya Gibran gampang sendiri? sekali. Pilih manusia-manusia yang berkompetensi di bidangnya masing-masing. Dan itu sudah terbuka. Contoh sudah ada. Jangan sampai kita jadi lebih bodoh dari keledai. Melaksanakan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Dan ini sudah di ujung, ini kan sudah di ujung-ujung pemerintahan. Ya. Pemerintahan baru. Nah, pemerintahan baru itu masih tahu ini loh kesalahannya sekarang. Jangan sampai dia ulangi lagi kesalahan yang sama. Kalau itu ya kita lebih bodoh dari keledai. Oke, baik. Ya kan itu. Ya, semoga saja ini menjadi pelajaran kita bersama Ya. dan untuk lebih berhati-hati lagi menjaga kerahasiaan data begitu Betul. ya Pak ya. Dan Bukan hanya evaluasi itu. kita bersama juga ya Pak ya. Jangan hanya menjaga data. Tetapi bagaimana kita meletakkan manusia-manusia itu sesuai kompetensi. Baik. Kalau itu kita lakukan, yang lain itu pasti akan ngikut. Nah, gitu. Nah, pemirsa, demikian wawancara saya bersama Laksamana Muda TNI Purnawirawan Suleman B. Punto. Saksikan dialog saya bersama tokoh lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak sudah Terima berkenan kasih. hadir di studio kami dan Terima kasih. selamat kembali Ya. beraktivitas.